Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi disebut bakal memanggil Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan. Akankah Caimin memenuhi panggilan KPK? Kasus ini sudah lama bergulir, mengapa baru sekarang akan ada pemanggilan? Usai dideklarasi sebagai bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Muhaimin Iskandar diguncang isu kasus korupsi. Bacawa pres pasangan Anies Baswedan itu dikabarkan terlibat kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi Tenaga Kerja Indonesia. KPK berharap siapapun yang dipanggil KPK bisa kooperatif hadir. KPK juga mengaku telah memberikan surat panggilan kepada Muhaimin Iskandar. Saya dikasih laporan big data dari tanggal 31 sampai 3 September. Bagaimana cunnya terhadap pasangan Muhaimin dan Anies Baswedan ini, ya, dari 3.500-an artikel, ya, artikel di CNN, kemudian Kompas, kemudian dari online, itu 13% yang negatif. Sisanya 13%. positif. Enggak, sisanya netralnya di tengah, 62 yang positif. Mention di Twitter di capture oleh Big Data, ya, Big Data ini mention capture itu 74 itu positif. Bang Syagana udah jadi ini analis riset. Bukan, saya ini bukan model orang surveyor, tapi saya melengkapi juga dengan Big Data kan. Artinya perusahaan Big Data alhamdulillah ngasih saya gratis. Nanti saya bisa tunjukin. Overall ya kan? Artinya emang oke lah ini ada semacam. Kembali ke KPK tadi maksud saya, artinya ini kan kenapa waktu kemarin dia diminta oleh Jokowi untuk mendampingi Prabowo, nggak ada kasus ini muncul. Itu loh maksudnya. Jadi benar dipolitisir ini menurut ya pastilah Anda? Kalau menurut saya sebagai pengamat pasti. Karena apa? Karena kenapa pas satu hari langsung ada dengan oposisi, ya Muhaimin bilang saya ikut perubahan, ikut. Kasus dugaan korupsi Sistem Proteksi TKI di Kemenaker yang diusut KPK ini terjadi pada 2012, di mana Caimin saat itu menjabat sebagai Menaker Trans. Ini berkaitan ini dipolitisir atau tidak kan? Nah, embrionya dari kasus suap ini sudah ditangani di tahun 2011, menggelontor ke 2012. Biasanya kasus itu kalau misalnya periode sebelumnya sudah matang, itu harus ditangani atau istilahnya diproses hukum mulai periode berikutnya. Secara langsung lah. Secara langsung sebagai estafet. Contohnya seperti kasus BI. Terus kemudian kasus Damkar yang terjadi, Damkar pemadam kebakaran ya, terjadi pada periode 1. Nah, kemudian yang matang-matang ini langsung ditindaklanjuti secara langsung setelah kita dilantik itu mengurus kasus itu. Nah, Anda melihat ini surinya kan cukup lama, 2012 lama ya, tempus delicti. Dan tadi Pak Syaganda mengatakan bahwa apabila dipasangkan orang lain kok tidak diributkan oleh penegak hukum. Jadi kita bekerja itu ada dua nih Bung. Satu. Yang satu itu berdasarkan legal aspek. Kita harus profesional berdasarkan aturan perundangan. Terus yang kedua adalah judgement dikaitkan dengan independensi KPK. KPK itu lembaga negara yang independen, bebas dari pengaruh manapun juga. Tidak ada intervensi dari manapun. Iya, tidak ada intervensi. Nah, kami dulu juga ada kasus-kasus seperti itu. Pemilihan gubernur misalnya, ini sudah cukup buktinya. Apa ditersangkakan sekarang, apa nanti setelah dia menjadi gubernur? Nah, gitu caranya. Nanti saja, nanti kalau kita mentersangkakan sebelum dia itu run sebagai gubernur, itu nanti dituduh KPK itu adalah sebagai lembaga yang tidak independen. Cara-cara kita seperti itu. Jadi judgement kita itu untuk mengacu kepada bahwa kita ini mengacu pada pasal 4 lembaga negara yang independen, tidak serta-merta. Kalau memang ada orang salah, kenapa setelah dia running saja kan kalau buktinya cukup? Ini juga langsung pada saat itu 2012. Tapi kenapa timingnya sekarang? Gitu? Nah, ini berkaitan timingnya sekarang itu bisa saja karena ada apa yang disebut dengan novum, yaitu bukti baru. Dikatakan oleh ahli kan ada istilahnya dugaan bahwa buktinya sudah lengkap, bisa naik ke penyidikan.
Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu menyatakan KPK membuka kemungkinan memeriksa sejumlah pejabat Kemnaker Trans pada waktu tersebut sebagai saksi dalam proses penyidikan. Tim TV One mengabarkan.